Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani a'adhalillah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pagi hari ini keberkahan dari ilmu yang bermanfaat, yang kita dapat mengambil faidah di dalamnya, kemudian kita dapat beramal saleh dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga akhir zaman. Ikhwani a'adhalillah wa iyyakum, kita masih dalam penjelasan risalah tentang usul as-salasah. Kemarin kita berpanjang lebar bicara tentang beriman kepada hari akhir, yaitu meliputi semua perjalanan atau spot-spot titik-titik tujuan kita akan lewati nanti di hari kiamat, mulai dari pertanyaan kubur, ya, kemudian hari kiamat itu sendiri, lalu mahsyar dan datangnya syafaat, lalu ditegakkannya mizan, hisab, kemudian haud atau telaga, dan lalu akan ada nanti semua manusia akan dibawa ke mengiring untuk melihat neraka jahanam, ya. Kemudian nanti setelah itu ada perjalanan di atas sirat, ya, sampai di sebuah tempat, kemudian di kontorah lagi, diistirahatkan lagi di al-kontorah, kemudian lagi dihisap lagi. Sehingga ketika seseorang masuk ke dalam surga, mereka masuk dalam keadaan bersih dari segala dosa. Nah, kemudian ikhwan ya a'adhalillah wa iyyakum, di ujung dari perjalanan manusia, yaitu masuknya manusia kita nanti semua ke surga, dan sebagian ada yang masuk ke dalam neraka, ya. Adapun neraka bagi seorang mukmin berbeda dengan nerakanya orang-orang kafir, ya, karena neraka bagi seorang kafir itu sifatnya abadi dan kekal. Sedangkan neraka bagi orang-orang mukmin, suatu saat nanti Allah akan mengeluarkan orang-orang mukmin yang masih ada iman dalam hatinya keluar dari api neraka, ya, atas rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin atau orang-orang beriman. Nah, ikhwani a'adhalillah wa iyyakum, dalam pertemuan kali ini Syekh Muhammad rahimahullahu taala melanjutkan dalam khatimahnya, beliau berkata, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundhirina, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul mubasyirina wa mundhirina, yang membawa kabar gembira dan kabar ancaman, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dan kabar ancaman. Wa dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul ini diutus dengan membawa kabar gembira dan kabar ancaman, ya, agar tidak ada di antara manusia, agar Allah memiliki hujjah atas manusia, atas setelah diutusnya para rasul, ya. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam, rasul yang pertama itu bernama Nuh. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu anna awwaluhum Nuhun qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa rasul yang terakhir itu bernama Muhammad, bahwa yang rasul yang pertama itu bernama Nuh, dalilnya adalah surat An-Nisa
ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ila Nuhin. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi." Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau dan juga kepada Nuh dan pada rasul-rasul setelahnya. Nah, ya kan ada di sini ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi, kepada Nuh dan kepada rasul-rasul setelah Nuh. Maksudnya, jadi Nuh ini adalah rasul yang pertama. Ini dari Al-Quran. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berkata, al-imanu bir-rusuli huwa ahadun arkanul iman. Nah, diingatkan kembali bahwa beriman kepada Rasul, beriman kepada para Rasul, ini termasuk salah satu dari rukun-rukun iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang Nabi SAW bersabda, dan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul. Wabil yaumil akhiri. Nah, dikatakan wa rusulihi, dan beriman kepada para rasul. Fal imanu bir rusul huwa ahadun arkanul iman. Maka beriman kepada para rasul ini masuk dari salah satu rukun-rukun iman. Fala budda minal imani bir rusuli jami'ihim min awalihim ila akhirihim. Maka wajib kita untuk beriman kepada para rasul mulai dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Faman jahada rasulan wahidan minhum. Barang siapa yang membantah atau mengingkari rasul, salah satu rasul di antara mereka, maksudnya di antara para rasul yang diutus, fahuwa kafirun bil jami'i, maka dia dihukumi kafir sesuai dengan dianggap telah berkafir terhadap seluruhnya. Di semua rasul, ya, ada sekian banyak, kemudian ada diingkari salah satunya, berarti dia seakan-akan mengingkari seluruh rasul. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 150 dan 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi." Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan ingin membedakan antara beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, ingin membedakan itu. Ingin membedakan antara iman kepada Allah dengan para rasul. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian rasul dan kami ingkari sebagian rasul yang lain. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Ingin mengambil jalan di antara jalan itu, yaitu jalan tengahnya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang kafir yang sebenarnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami akan persiapkan azab yang menghinakan bagi para pengingkar ini, orang kafir ini. Ya. Jadi ikhwani a'adillahu wa iyyakum, tidak ada beda antara Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan dipisahkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada para Rasul. Tidak boleh untuk membedakan antara satu dengan Rasul yang lain, karena mereka memiliki misi yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariat mereka berbeda-beda, tapi mereka memiliki misi yang sama. Maka fala budda minal imani bi jami'ir rusul min awwalihim ila akhirihim. Maka berdasarkan ayat ini kita wajib beriman kepada para rasul mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Man sumiyallahu minhum fi kitabihi wa man lam yasam. Ya, orang-orang yang rasul-rasul yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang Allah tidak sebutkan namanya. Fa innar rusulu katsirun, karena jumlah rasul itu sangat banyak. Ya. Jumlah rasul itu sangat banyak. Ya. Jumlah rasul itu sangat banyak. Bahkan dari sebuah hadis dikatakan anna adadahum mi'atu alfin wa arba'atu wa ashruna alfan. Mereka berjumlah 124.000 orang. Ya. Jadi
Rasul itu berjumlah 124.000. Ar-rusulu min dzalika 300 wa 15 jamman ghafiran, ya. Dan di antara mereka ada 124.000 nabi, ya. Itu ada ada 300, ya. 315 orang 315 orang rasul, ya. Fahum rusulun katsirun minhum man summiyallahu fi kitabi. Jadi mereka itu jumlah rasul sangat banyak, ya, yang Allah sebagian mereka disebutkan namanya dalam kitabullah. Wa minhum man la yasum, dan sebagian lagi tidak disebutkan namanya. Fa yajibu alaina al-imanu bi jami'ihim min awwalihim ila akhirih. Maka kita wajib untuk beriman kepada mereka semua dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian dalil bahwa Rasul yang pertama itu adalah Nuh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika." Ya, khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika." Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau. Ya, kami telah wahyukan kepada engkau. Kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan kepada para nabi setelahnya. Ya. Jadi Allah tidak menyebutkan Adam, tapi Allah menyebutkan Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Inilah dalil bahwa Rasul itu, ya, Rasul itu diawali dengan Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa iyyakum, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian nama-nama Rasul setelah ayat ini. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim. Wa Ismail, begitu juga kami wahyukan kepada Ismail. Wa Ishaq wa Yaqub, dan Ishaq dan Yaqub, wal asbat, dan semua yang lainnya. Wa Isa wa Ayyub, Nabi kepada Isa, kepada Ayyub, wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, ya, disebutkan namanya sebagian. Wa ataina Dawud zabura, dan kami telah berikan kepada Daud kitab Zabur, ya. Dzakarallahu jumlatan min asma'ihim fi hadhil ayah. Allah menyebutkan sebagian nama-nama dari para rasul dalam ayat ini. Kama dzakara jumlatan min asma'ihim fi ayatil an'am, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan sebagian nama-nama mereka dalam surat Al-An'am, ya, ayat ke-84 sampai dengan 86. Maka fa'awwalahum Nuhun alaihi salatu wassalam. Maka kita lihat dalam ayat ini, Rasul yang pertama itu bernama Nuh alaihi salam, ya. Ba'asallahu ila qaumihi lima ghulu fis salihin, yang Allah utus kepada kaumnya Nuh. Kapan Nuh diutus kepada kaumnya? Ya. Falamma mata haula'i salihuna huzinu huznan syadidan. Ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Diceritakan oleh Syekh Fauzan, dulu ketika kaumnya Nuh ditinggal oleh orang-orang saleh di kalangan mereka. Huzanu huznan syadidan, mereka sedih, berduka demikian kuat atau demikian beratnya dukanya. Ini kaumnya Nuh alaihissalam. Ketika hilang salah satu orang saleh di kalangan mereka, mereka menangis, mereka sedih, dan lain sebagainya. Ini kaum yang ketika itu masih banyak kebaikan tersebar di kalangan mereka. Ya, jadi kaum Nuh ketika sebelum Nabi Nuh diutus, ada sebuah kaum, ya, kaum di tempat Nabi Nuh diutus nanti, itu ketika wafat orang-orang saleh di kalangan mereka, mereka menangis. Ya, huznan syadidan, dengan kesedihan yang teramat sangat. Ya. Fantahaza syaitanu hadhil firsah. Maka syaitan melihat peluang ini untuk menggoda mereka. Ya, wa qala lahum. Maka syaitan membisiki kepada kaum ini, suran haula'is salihin. Buatlah gambar-gambar
haula'i salihin, orang-orang saleh itu, agar kalian tetap mengenang jasa-jasa mereka. Nah, ini salah satu ilat atau sebab kenapa kita dilarang untuk membuat gambar-gambar manusia, ya. Kita dilarang untuk membuat patung-patung orang-orang terdahulu, ya. Wansabuha ala majalasikum min ajli idza ra'aitum hadhihi sur tatadhakkaruna ahwalahum. Nah, gambar orang-orang saleh ini letakkan di tempat-tempat kalian bermajlis, di tempat kalian berkumpul. Supaya apa? Supaya ketika kalian melihat gambarnya, kalian ingat lagi jasa-jasa mereka. Subhanallah, ya. Ini ikhwan ya adrillah wa iyakum. Maka berhati-hati nih gambar nih, gitu ya. Awalnya seperti itu. Penyimpangan itu diawali dari hal yang terlihat kecil dan sedikit, ya. Hanya masalah gambar. Awalnya itu seperti itu, ya. Awalnya. Makanya ketika ada keluarga kita yang wafat atau meninggal, jangan dibiasakan juga kita memajang fotonya, gambarnya, ya. Terus kita terus mengenang. Jangan, bukan seperti itu, ya, cara mengenang. Kalau kita ingat keluarga kita yang telah pergi, maka doakan kebaikan untuk mereka, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima semua amal ibadah mereka. Itu yang mestinya. Jadi nggak perlu pasang-pasang gambar, mengingat jasa-jasanya. Bukan itu cara berbuat kebaikan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Ya, ini lihat kaum Nuh seperti itu. Pertama-tama syaitan membisikkan hal itu. Buatlah gambar-gambar, taruhlah di tempat majlis-majlis kalian. Ya. Taruhlah atau letakkanlah di majlis-majlis kalian agar kalian selalu mengenang jasa-jasa mereka. Agar mereka tidak lekas hilang dari ingatan manusia. Itu awalnya seperti itu. Ya, awalnya seperti itu. Kemudian watanshituna 'alal ibadah. Nah, kalau kalian duduk di tempat seperti itu, ya kan, kalian ingat jasa-jasa mereka, maka kalian akan bersemangat untuk melakukan ibadah. Kalian akan bersemangat. Mereka menjadi motivator bagi kita, gitu ya. Awalnya seperti itu tuh syaitan membisikkan, ya. Ayo gambar foto-foto orang-orang saleh. Terus ingat tentang jasa-jasa mereka. Sehingga ketika mengingat mereka, kita jadi bersemangat untuk belajar. Kita bersemangat untuk berjuang. Itu awalnya seperti itu. Ya. Faqamu wasuru suran haula'il mauta. Maka orang-orang ketika itu mengikuti apa yang dianjurkan oleh syaitan. Untuk membuat gambar-gambar orang yang telah mendahului mereka atau orang yang sudah mati. Wa nasabuha alal majalis. Falam tu'badu min awalil amr. Lalu dibuatlah gambar-gambar itu di majlis-majlis mereka, tempat mereka duduk, tempat mereka ibadah. Yang sebelumnya mereka tidak langsung beribadah, atau mereka tidak menyembah patung-patung atau orang-orang yang sudah mati ini. Awalnya seperti itu, hanya sekedar mengenang. Nah, ini syaitan itu seperti itu, Pak. Ya, seperti itulah syaitan. Ya, dibisiki, dikipas-kipas supaya awalnya kelihatan hal yang bukan hal yang besar. Ya. Kemudian lawujudul ulama alladzina yubayyinuna lin-nasi at-tauhid wa yunkiruna asy-syirk. Nah, awalnya seperti itu. Tapi ulama ketika itu masih banyak yang masih mengingatkan orang tentang tauhid, mewanti-wanti atau melarang orang dari mengerjakan syirik. Karena ulama masih banyak. Maka tidak terjadi penyembahan terhadap orang-orang yang sudah mati. Awalnya hanya seperti itu, ya. Awalnya hanya seperti itu. Ini awal penyimpangan dari kaumnya Nuh alaihissalam. Falamma matal ulama. Nah, ulama ini kan manusia juga. Maka tatkala ulama ini mulai pada meninggal, satu-satu pergi. Ustadz pergi, para dai pergi, ya. Nah, wa dhahabal jailul awal, ya. Jaa jailu mutaakhir. Wa qad matal ulama. Maka datanglah kelompok, ya, yang baru, ya. Sudah pergi kelompok yang pertama dan datanglah kelompok-kelompok yang baru atau generasi yang baru. Setelah mati para ulama. Setelah ulamanya mati apa lagi? Ja'a syaitanu ilaihim faqala lahum. Maka datanglah syaitan lagi. Faqala lahum, dan syaitan membisikkan lagi. Apa yang dibisikkan? Inna aba'akum ma nasabu hadhihi surah illa liya'buduha wa biha kanu yasquna al-matar
Fazayyana lahum ibadatihim fa'abaduha min dunillah. Ketika ulama sudah pergi, syaitan datang mulai membisiki. Membisiki apa? Mereka katakan ini dulu adalah orang-orang yang dulu orang-orang tua kalian beribadah kepadanya. Mereka datang meminta sesuatu kepada orang-orang ini. Dijadikan perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah dikatakan wa man thamma hadasar syirki fil ard, maka mulailah terjadi kesyirikan pertama itu. Muncullah kesyirikan pertama di muka bumi ini. Ya. Fa ba'asallahu nabihi Nuhan alaihi salam. Maka Allah mengutus nabinya yang bernama Nuh ketika itu menjadi rasul untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, khawani'adillah wa iyyakum, ini kesyirikan pertama di generasi awal dari kehidupan manusia, karena Nuh itu termasuk nabi yang pertama, ya kan, dari Adam itu Nuh yang nabi yang pertama, ya, rasul yang pertama. Yad'uhum ilallah, ya, maka Nabi Nuh mengajak mereka untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarudduhum ila tauhid alladhi huwa dinu abihim Adam, ya, mengajak mereka untuk kembali bertauhid, mengikuti bapak moyang mereka atau ya nenek moyang mereka Adam. Karena antara Nuh dengan Adam tuh tidak lama, ya. Lakinnahum anidu wastakbaru, tapi orang-orang kaum Nuh ini mulai membangkang dan membuat sombong. Wa qalu, mereka berkata, la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian ini. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Nah, ini nama-nama orang saleh di kalangan mereka. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadi asma'u rijalun salihin. Ini nama orang-orang saleh di zamannya kaum Nuh alaihissalam. Siapa tadi? Wad, Suwa, Yaghush, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 orang saleh, ya. Ada 5 orang saleh yang dijadikan patung atau digambarkan oleh orang-orang oleh kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam. Falamma ja'ahum Nuhun alaihissalatu wassalam wa nahahum an ibadatihim wa amarahum bi ibadatillah qalu la tazarunna alihatakum. Nah, ketika Nuh mengingatkan bahwa tinggalkan sembahan-sembahan kalian ini, ya, ayo kita beribadah hanya kepada Allah saja. Tampillah tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka berkata, la tadharunna alihatakum. Jangan dengarkan Nuh, jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian ini. Jangan tinggalkan orang-orang tua kita ini. Jangan tinggalkan para wali-wali soleh ini. Gitu ya. Kurang lebih kayak begitu, kurang lebih mungkin. Ya. Katakan, jangan tinggalkan sesembahan kepada para wali atau orang-orang soleh ini. Ya. Nah, ikhwani a'adrillah wa iyyakum. Nah, la tati'u Nuhan. Jangan kalian ikuti si Nuh itu. Itu bawa ajaran baru Nuh itu. Ya. Mungkin Wahabi kali. Tapi waktu itu belum dikenal Wahabi. Wastamaru ala kufrihim wa tughyanihim wa inadatihim. Lalu mereka menyebarkan kekufuran mereka, tughyanihim, sifat melampaui batas mereka. Ya, wa inadatihim, ya, pembangkangan mereka. Hadza awwalu syirk hadatsa fil ard. Inilah awal kesyirikan di muka bumi ini. Awal terjadinya kesyirikan di bumi ini apa? Wasababihi as-su. Dan sebabnya adalah gambar. Ini awalnya, Pak. Makanya Nabi SAW bersabda, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumul qiyamah al-musawwirun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksaannya nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Al-musawwirun, tukang gambar. Tukang gambar makhluk. Karena apa? Dulu kesyirikan pertama terjadi karena gambar. Betapa banyak sekarang orang meremehkan gambar, yang akhirnya gambar itu menjadi awal kesyirikan. Ya, seperti kalau kita masuk ke warung Padang tuh, sederhana banget. Kalau masuk kita bukan datang ke warung Padang, ada gambar orang tua yang rentak, fotonya dipajang. Diyakini bahwa inilah yang mendatangkan rizki, waliyadhan billah. Ya. Orang yang memulai ini akan asyaddun nasa yaumal qiyamah. Asyaddu adzaban
akan mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di hari kiamat. Siapa yang awal memotret, menggambar orang-orang tua itu, sehingga orang tua itu dijadikan Tuhan. Seakan-akan dia yang mendatangkan rizki. Ya. Atau gambar ulama-ulama, ya, orang-orang berjenggot, pakai ikat kepala atau sorban, ya, imamah, tampangnya seperti, ya, benar mungkin mereka orang-orang saleh. Seperti yang dilakukan oleh Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Mereka orang-orang saleh. Ya. Tapi digambar sedemikian rupa yang akhirnya manusia lupa. Mereka beribadah kepada orang-orang saleh itu. Ya. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Dan Nabi SAW juga berkata, Innal ladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzibuna yawmal qiyamah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menggambar itu, yang tukang-tukang gambar itu, akan diazab nanti di hari kiamat. Yuqalu lahum, Allah akan berfirman kepada orang ini, Ahyu ma khalaqtahum, ma khalaqtum. Ahyu ma khalaqtum. Hidupkan gambar-gambar yang kalian buat itu. Diperintahkan untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ya. Begitu juga hadis yang tadi yang perintah diazabnya tukang-tukang lukis atau penggambar wajah, muka atau makhluk hidup. Ya. Mereka, ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Yu'maruna binafir ruh fi hadhihi sur min babi at-ta'jiz wa ta'dzib lahum wal iyadan billah. Diperintahkan mereka untuk meniupkan ruh, bentuk bagian penghinaan, azab, dan bikin mereka susah. Ya. Mereka tidak akan bisa, kan? Jangankan untuk meniupkan ruh, tahu ruhnya dimanapun kita tidak tahu. Kalau ditanya di mana ruh kita bingung jawab. Ya, kita nggak tahu di mana ruh kita itu. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. ولأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كما حصل لقوم نوح. Itulah kenapa gambar itu dilarang, ini sebab. Karena inilah awal terjadi kesyirikan. Ya. Inilah awal terjadinya kesyirikan. Ya. Jadi awal dengan gambar. Nah, kita tidak bisa bilang, enggak, gambar orang tua saya ini tidak disembah kok. Iya, seperti itulah dulu ketika Nuh, kaumnya Nuh itu menggambar orang-orang saleh di kalangan mereka ketika wafat. Karena kesedihan yang mendalam, di fotonya atau gambarnya dibuat dan ditaruh supaya kita ingat, selalu kita kenang terus jasa-jasanya. Selalu begitu awal. Ya, awalnya seperti itu. Ya. Inilah wasail syirk kama hasala liqaumi Nuh. Inilah wasilah terjadinya kesyirikan. Inilah sebab-sebab terjadinya kesyirikan kepada kaum Nuh. Maka itu ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, gambar itu adalah awal petaka yang besar. Ya. Kalau kita katakan tidak, saya tidak membuat gambar bapak saya, atau saya tidak pajang foto bapak saya atau ibu saya ini supaya disembah. Kami hanya sekedar mengenang jasa-jasa mereka. Nah, seperti itulah dulu jawaban kaum Nuh yang pertama. Ya. Yang pertama seperti itu. Tapi ketika hilang generasi pertama, datang generasi berikut yang jahil, yang tidak mengerti tauhid, ya, yang tidak mengerti apa itu kesyirikan, lalu mulai menjadikan foto-foto atau gambar-gambar dari bapak-bapak kita sebagai tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Fa awwal ar-rusuli Nuhin. Dan maka itu kita ketahui bahwa rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihissalam. Wa amma khatimur rasul wa akhirihim fa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhir dari mereka, rasul yang terakhir dari mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum. Rasul Muhammad itu bukan bapak-bapak ya, bukan seperti bapak di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi. Ya. Khataman nabiyyin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana khatimun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Nabi berkata, akulah rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, dan tidak ada nabi setelahku. Ya. Tapi Muhammad ini rasul, tapi beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya, jadi kedudukan nabi dan rasul berarti lebih tinggi rasul ya. Kita tahu nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu, kemudian tidak dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan rasul adalah nabi yang diperintahkan menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan seorang nabi pun tidak ada, apalagi seorang rasul. Ya, maka siapa saja yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka batal syahadatnya. Ya, siapa saja yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi atau Ahmadiyah, kafirlah dia, keluar dari agama Islam. Ya, yang belum lama berselang, yang sempat banyak juga pengikutnya di Indonesia, yaitu Musaddek yang mengaku dirinya nabi. Ya, walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah. Pemerintah dibubarkan oleh pemerintah, ditangkapi orang-orang, dan para ulama kita Majelis Ulama Indonesia juga menghukumi mereka kafir, sehingga mereka boleh kembali ke tempat mereka asal, mereka bersyahadat ulama. Saking kerasnya itu MUI itu ya. Seperti itulah kekufuran yang terjadi ya. Jadi kalau seandainya Nabi ada mengakui ada nabi lagi setelah Muhammad SAW, maka batal syahadat. Ya. Dikatakan fihi sallallahu alaihi wasallam Fabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatimatur rusul risalat was-samaa wa simawiyati fala yab'asu ba'dahu nabiyyan ila an taqum as-sa'ah. Ya. Maka beliau mengatakan dialah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Dikatakan syariatuhu baqiyatun ila an taqumus saah. Itu berarti juga syariat Nabi Muhammad SAW berlaku sampai dengan hari kiamat. Berlaku sepanjang masa, karena udah nggak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi, apalagi rasul. Nabi saja tidak ada. Nah, kemudian ikhwan yang hadrillah wa iyyakum, wa dinihi baqin ila an taqumus saah kama sabab. Ya, begitu juga agamanya, agama Muhammad SAW ini juga tetap ada sampai dengan hari kiamat. Ya, sampai dengan hari kiamat. Faman ada an-nabiyya nubuwati ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Maka kalau ada yang mengaku nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukumi kafir. Wa man sadaqahu fahuwa kafirun billah. Yang mengaku nabi kafir, yang membenarkan bahwa itu dia adalah nabi, kafir juga kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim mengakui bahwa tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad idda'a nubuwati ba'dahu khalqun katsiran wa qadahahumullah wa adharu kadzabahum. Wa min akhirihim fi ma na'lamu al-Qadiani. Ya. Maka setelah Nabi SAW wafat ini, banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar kedustaan mereka. Dan wa min akhirihim, yang kita tahu nabi yang besar yang mengaku diri nabi itu, yang paling besar yang mendunia, yaitu Al-Qadiani, ya, Ahmad Al-Qadiani, ya, yaitu Ghulam Ahmad Al-Qadiani, ya, si Mirza Ghulam Ahmad ini, Al-Hindi. Dia berasal dari Hindustan atau India. Alladzi kana fil awwali yad'a al-ilmu wal ibadah. Ya. Thumma da'a annahu Isa bin Maryam, thumma da'a nubuwatan. Wal an lahu ittiba'a yusammuna bil al-Qadiyaniyah. Pertama-tama Ahmadiyah itu enggak ngaku dirinya nabi gitu ya. Dia mengaku yud'a al-ilmu wal ibadah.
Ya, mengajarkan ilmu dan mengajak orang beribadah. Awalnya seperti itu tuh Ahmadiyah itu. Ya, karena kalau mereka langsung ngomong saya ini nabi, selesai udah, gitu kan? Modusnya kayak begitu. Modus ayat sesat kayak begitu. Menyamar-nyamarkan kepada Islam, seakan-akan ini bagian dari Islam. Ini Mirza Ghulam Ahmad, dia adalah seorang pembaharu, tokoh pembaharu, dia bukan nabi. Awalnya seperti itu. Begitu juga Mirza Ghulam Ahmad, pertama-tama seperti itu, dia mengaku diri sebagai tokoh pembaharu dan lain sebagainya. Lama-lama summa da'a annahu Isa ibn Maryam. Lalu dia ngaku dirinya sebagai Isa ibn Maryam. Ya, bahwa dia sudah mendapatkan nubuwah. Kemudian dia pada saat ini wal'an lahu atba'un yusammuna bil al-Qadiani. Maka saat ini banyak sekali pengikutnya yang dinamakan al-Qadiani. Ya, al-Qadiani. Wa qad kafarahumul muslimun wa nabadhuhum wa i'tabaruhum farakatun kafiratun kharijatun minal Islam. Maka para ulama, seluruh kaum muslimin menganggap mereka kafir, menganggap mereka murtad. Wahum munabidhuna wa mutariduna walillahil hamd min biladil muslimin. Makanya itu banyak sebab dan mereka mulai diketahui keburukan-keburukan mereka. Ya, di negeri-negeri kaum muslimin, alhamdulillah. Ya, walahum nasyatun, lakin dan nasyatihim yabu'u bil fasal. Ya, alhasil annahu la nabiyyu ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwani dan akhwati, Ahmadiyah ini kelompok yang paling besar dan ini dihukumi kafir. Pengikutnya banyak seluruh dunia, tapi tetap dihukumi kafir. Ya. Nah, ikhwani adzalillah wa iyyakum. Kemudian hasil, ya, kesimpulannya bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man idda'a nubuwata fa huwa kadzdzab. Siapa yang mengaku diri nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dikatakan kadzdzab, para pendusta. Ya, para pendusta. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ata hatta yab'asa dajjaluna kadzdzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti munculnya dajjal, para pendusta, al-kadzdzabun, ya. Dajjaluna kadzdzabun. Qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Ya. Jumlah mereka 30-an orang, ya, semuanya. Mereka mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul dajjalun kadzdzabun, para pendusta yang mengaku dirinya nabi. Jumlah mereka 30-an. Mendekati 30. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani adzalillah wa iyyakum, maka itu jangan terkecoh, ya. Jangan terkecoh dengan slogan mereka bahwa mereka itu Islam, bahwa mereka itu pembaharu. Kalau pembaharu, buat apa mereka jualan tanah di Qadian sana? Ya, menganggap bahwa tanah Qadian lebih mulia dari tanah surga. Ya, orang-orang Ahmadiyah itu memiliki kapling-kapling di sana gitu ya. Mereka mati pengennya dikuburkan di atas sana. Karena di sana surga buat mereka. Waliyadhan billah. Ya, kalau ada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang masuk pada Al-Qadian atau ya, akhirnya ikhwani adzalillah wa iyyakum, maka ajak mereka untuk kembali kepada Islam. Ini bahaya besar, ya. Bahaya besar. Walaupun mereka terlihat sholat, tapi mereka mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ini mereka dianggap kafir menurut ijma'. Menurut ijma' ulama, kafir nih. Dihukumi keluar dari agama Islam. Ya. Nah, akhwani adzalillah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kullu ummatin ba'asallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Semua umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul pada mereka. Ya, mulai dari Nuh sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misi mereka? Ya'muruhum bi ibadatillah. Para rasul ini mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya, bi ibadatillahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka untuk beribadah kepada para taghut, ya.
Sebagaimana dalil dari surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Kami telah utus kepada setiap kaum seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. Misi mereka adalah an i'budullah, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan meninggalkan sembahan lain selain Allah, itu taghut. Ya. Disebutkan di sini Syekh Fauzan berkata, al-muntasibuna katsirun. Ya, banyak sekali walakin Allah yafdhiha amrahum wa yakshifa syatarahum wa bayyana khaziyuhum linnas wa man saddaqahum fahuwa kafir. Ini kata Syekh Fauzan, ya. Syekh Fauzan berkata bahwa orang-orang yang mengaku nabi itu sangat banyak, ya. Tapi Allah setiap kali mereka muncul, maka Allah sibak kedustaan-kedustaan mereka. Ya, kebohongan-kebohongan mereka. Menyingkap tipu daya mereka kepada manusia. Ya, maka kata Syekh, man saddaqahum fahuwa kafir. Siapa yang membenarkan ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Lianna mukadzibun lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena dianggap dia telah mendustakan Allah dan Rasul. Wal ijma'il muslimin min khataman nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendustai ijma'nya para kaum muslimin atau ijma'nya para ulama bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Di sini qauluhu ta'ala, wa kullu ummatin ba'asallahu ilaihim rasulan, dan setiap umat diutus kepada mereka seorang rasul. Ai kullu ummatin minan nasi yab'asunallaha ilaiha rasulan. Setiap kaum, komunitas, Allah akan utus kepada mereka seorang rasul. Wa man saddaqa liyuqimul hujjata alaihim. Nah, untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Li'alla yaqulu ma jana min basyirin wala nadhirin. Jangan sampai mereka itu berkata, kami tidak tahu, tidak ada yang memberi peringatan kepada kami, tidak ada yang memberikan kami kabar gembira, tidak ada yang mengajak kami kepada tauhid. Supaya tidak ada omongan seperti itu, maka setiap kaum diutus pada mereka para rasul. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rusula." Kami tidak akan mengazab seseorang kecuali kami telah utus kepadanya seorang rasul. Ya. Fa kullu ummatin minal umami sabiqah yab'atsallahu ilaiha rasulan kama qala ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya. Dan umat-umat sebelum kita, setiap kaum ada nabi di kalangan mereka yang akan mengajak kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Ya. Lakinna yajibu an ta'rifa ma hiya da'watur rasul. Ya, nah, makanya kita harus tahu, kita wajib mengerti apa dakwah dari para rasul itu. Ya, da'watur rasul kulluhum min awalihim ila akhirihim hiya da'watu ila tauhid. Benang merahnya atau sesuatu yang menjadi utama, ya, kunci utama dakwahnya para nabi dan rasul dari yang pertama dan akhir adalah mengajak kepada tauhid. Bagaimana tadi diterangkan surat An-Nahl, ya kan? Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Telah kami utus kepada setiap kaum seorang rasul yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan lain selain Allah. Fa kullu ma'ubida min dunillahi taghut. Nah, sekarang taghut itu apa? Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Kama ya'ti fil anwa'it tawaghit min anna min anwa'ihim ma'ubida min dunillah wa huwa radin bidzalika kama sayati. Dan penerangan kejelasan tentang taghut ini nanti dalam bab berikutnya, ya. Insyaallah besok kita setelah besok hari Kamis, ya, hari Kamis tentang Arba'in. Nah, setelah hari Kamis, ya, kita akan bahas atau kajian berikut tauhid tentang bagaimana taghut dan macam-macamnya ini, ya. Ya, salah satunya adalah orang-orang yang diibadahi selain Allah dan dia ridha atas penyembahan terhadap dirinya. Fama'na qauluhu ta'ala, nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fajtanibut taghut, maka jauhilah taghut, ai ijtanibu ibadatan al-awthani wal asnami wal quburi wal adrihati hadhihi hiya at-tawaghit.
Maksudnya kata Syekh Fauzan, maka jauhilah peribadatan kepada ausan wal asnam, patung-patung dan berhala-berhala, wal kubur, dan jauhi juga beribadah kepada kubur, wal adrihah, adrihah itu petilasan-petilasan, peninggalan-peninggalan kuno yang diibadahi. Hadhihi hiyat tawaghi. Inilah jenis-jenis tauhid. Ya. Fadallatil ayatil karimati ala anna da'watir rusuli kulluha tatarakkadhu ala at-tauhid min awalihim ila akhirihim. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa misi dakwahnya para nabi dan rasul itu satu. Mulai dari yang pertama sampai yang akhir, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kami utus kepada engkau, ya, tidak kami utus engkau kepada rasul-rasul sebelum engkau, ya, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa da'watur rasul kulluhum ila tauhid. Maka semua dakwahnya para nabi itu kepada tauhid. Wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam beribadah. Wan nahyu anis syirk, dan melarang orang melakukan kesyirikan. Hadhihi ya da'watur rasul. Ya, inilah intisari dakwahnya para nabi dan rasul. Thumma ba'da tauhid ta'ti asy-syara'i minal halal wal haram. Nah, setelah ada tauhid, terpenam tauhid, tertancap tauhid, baru syariat-syariat yang lain tentang halal dan haram. Ya. Tentang halal dan haram. Wa tafasilu syara'i takhtalifu bi ikhtilafil umam wa hajatil umam. Dan syariat macam-macam, tergantung dari kebutuhan umat. Ya. Apa yang dibutuhkan sama umat, itulah syariat ada. Umat Nabi Nuh syariatnya begini, umat Ibrahim seperti ini syariatnya, umat Ismail begini syariatnya. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu memiliki syariat. Ya. Tapi inti dakwahnya itu kepada tauhid. Wa yasihullahu minha ma yasha. Allah menasah atau menghapus syariat-syariat atau hukum-hukum apa saja yang dia kehendaki. Yang dianggap tidak perlu, maka Allah hapus. Yang satu kaum ini sudah tidak dibutuhkan, maka dihapus oleh Allah. Gitu ya. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nasihat kulluha bi syariatil Islam, dan akhirnya ditutup dengan syariat Islam, ditutup, semua dihapus. Dihapus, jadi tinggal syariat Islam. Menghapus syariat-syariat sebelumnya. Al-halal wal haram wal ahkam wal ibadat wal awamir wal nawahi. Ya, yaitu setelah Islam datang, maka yang digunakan adalah syariat Islam atau yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah tentang halal, haram, tentang hukum-hukum, tentang bagaimana cara beribadah, bagaimana perintah-perintah, bagaimana larang-larangan. Amal aslu wa huwa tauhid fahada la ikhtilafu fihi wa la nasah. Adapun yang utama dari risalah kenabian tidak pernah berubah, yaitu tentang dakwah intinya, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Ini yang enggak berubah. Ini enggak berubah. Sedangkan syariat silih berganti sesuai dengan kebutuhan. Hadza dinun wahidun. Ini yang dinamakan agama yang satu. Agama yang satu. Dinun wahidun. Apa itu dinur rusuli kulluhum? Min awalihim ila akhirihim dinun wahidun. Bahwa agama yang dibawa para nabi dan rasul, dari yang awal sampai yang akhir, itu agama yang satu. Agama yang satu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirmankan, "Wa likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan." Dan kami jadikan kepada setiap kaum syariat dan manhaj. Ya, syariat dan manhaj untuk tata cara beragama, beribadah, ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat yang berbeda. Sedangkan misi dakwahnya yang utama tentang tauhid ini tidak berbeda. Syekh Fauzan berkata, "Wa dinut tauhid huwa ibadatullah bima syara'a fi kulli waqti bihasbihi." Ya. Nah, maka itu agama tauhid, yaitu agama beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan di setiap waktu dan kadarnya.
فإذا نصح هذا الشرعي انتقل إلى الناصح. Ya. فمن أصروا وبقي على المنصوح وترك الناصح فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. Maka siapa saja yang menghapus syariat ini, ya, kemudian menggantinya, ya, faman asara wa baqiya ala mansuh, atau tetap mengamalkan sesuatu yang sudah dimansuh, yang sudah dihapus, wa tarakan nasih, dan dihapus, meninggalkan sesuatu yang menghapus, ya, fa innahu yakunu kafiran billah, maka dia dihukumi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ad-dina al-mansuh la yakunu dinan ba'da nasahu, karena syariat yang sudah dihapus maka sudah tidak lagi menjadi syariat setelah dia dihapus. Wa innama huwa dinun qabla ayyan sah. Ya. Padahal sebelumnya dia ada sebuah agama sebelum dihapus. Fa idan nasaha fala yakunu dinan. Kalau sudah dihapus maka sudah lagi bukan agama. Wa yakunu din huwa an-nasih. Dan agama itu adalah yang an-nasih, yang menghapus. Ya. Falihada nasahat syariatul Islam wa ma qablaha min syara'i. Karena itulah syariat Islam menghapus syariat-syariat sebelumnya yang pernah ada. Ya. Faman baqiya 'alal yahudiyyah aw an-nasraniyyah ba'da ba'asatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Maka siapa saja yang mengikuti ajaran Yahudi atau Nasara setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dihukumi kafir. Ya. Li'annahu ya'malu biduni mansuhi intaha waqtihi. Karena mereka menggunakan syariat yang sudah selesai masa berlakunya atau sudah kadaluarsa syariat. Ya. Jadi syariat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan waktu dan zamannya. Yang kekal, yang terakhir adalah syariat Islam. Dan ini akan terus berlaku sampai akhir zaman. Sedangkan syariat yang lain ini sudah dihapus dengan datangnya agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Demikian ikhwan yang adrillah wa iyyakum, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini tentang beriman kepada Rasul dan terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita sudah berada di penghujung sebuah kitab ini, tapi lumayan banyak juga ini masih tentang terakhir adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Ya, penjelasan tentang taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari risalah yang mulia ini. Demikian ikhwan yang adrillah wa iyyakum. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari pertemuan kita ini. Kita beralih sekarang kepada sesi tanya jawab. Maka bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ikhwan yang adrillah wa iyyakum. Ya. Sudah masuk pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya mencetak buku Yasin bagi keluarga yang meninggal? Biasanya menggunakan foto dengan judul mengenang wafatnya si fulan. Ya, ini mencetak Quran kemudian menuliskan gambar ini bisa menjadi satu sebab datangnya sebuah kesyirikan setelahnya. Ya, maka ini dihukumi dosa besar. Ya, dosa besar. Mencetak gambar dalam surat dalam Al-Quran. Ya, tidak boleh disejarkan manusia dengan itu. Tapi sekali lagi ikhwan yang adrillah wa iyyakum, orang yang menggambar itu bukan kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Tapi dia bisa menjadi sebab terjadinya kekafiran atau kesyirikan setelahnya. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, belakangan ada paduan suara gereja yang viral menyanyikan sejenis sholawat. Bagaimana cara kita mensikapi dan mendakwakan teman-teman Islam yang berbangga bahwa ini cerminan kerukunan umat beragama di Indonesia? Ya ikhwan yang adrillah wa iyyakum, begitulah dari dulu orang-orang kafir kepada agama ini. Mereka tidak punya hujah untuk membantah kebenaran agama ini. Ya, mereka tidak punya hujah untuk membantah kebenaran agama Islam. Akhirnya, mereka mencoba berbaik-baik di depan kita. Ya, begitupun dengan orang kaum musyrikin di zaman jahiliyah dulu. Ketika satu saat Nabi SAW dirayu oleh mereka. Mereka datangi Nabi SAW mengatakan, Muhammad, kami ikut agamamu dalam 1 tahun. Tapi kamu juga harus ikut agama kami dalam tahun berikutnya. Karena mereka nggak bisa membantah kebenaran Islam, ya, mereka tidak bisa membantah kebenaran Islam. Akhirnya mereka mencoba menawarkan perdamaian. Dia mengatakan 1 tahun kami akan ikut Tuhanmu atau menyembah Tuhanmu saja. Tapi tahun berikutnya giliran kamu mengikuti menyembah Tuhan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kafirun,
Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah sebagaimana caramu beribadah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma'bud. Begitu juga kalian tidak akan pernah beribadah atau menyembah sebenarnya Tuhan kami. Ya. Wala ana 'abidum ma'abadtum. Dan aku juga tidak akan beribadah kepada Tuhan-Tuhan kalian sebagaimana aku tidak mau beribadah kepada Tuhan-Tuhan kalian. Ya. Wala antum 'abiduna ma'bud. Ditegaskan sekali lagi bahwa kamu sebenarnya juga tidak akan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan yang kami ibadahi. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau kau meyakini agama itu yang benar, lakukanlah sesuai dengan apa yang kau lakukan. Ya. Nanti akan Allah nanti Allah akan hadirkan pengadilan yang tidak akan pernah ada kezaliman di dalamnya, itu pengadilan akhirat. Di mana nanti Allah akan tunjukkan di mana yang hak, di mana yang batil. Allah akan tunjukkan kebenarannya di hadapan seluruh manusia nanti di yaumil qiyamah. Ya, kalau kau yakini itu silahkanlah kau. Tapi ini bentuk ayat bara'ah. Lakum dinukum waliyadin, bukan toleransi ya. Tapi bara'ah, berlepas diri atas Tuhan-Tuhan mereka. Atas pola beribadah mereka. Itu ayat bara'ah, berlepas diri pada orang-orang kafir. Ya. Jangan membela mereka. Ya, jangan ikuti cara ibadah mereka. Itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sendiri. Ya. Cara ibadah sendiri dan berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Maka dakwah ajak mereka untuk kembali kepada Islam. Wallahu taala alim. Ya, yang berikutnya Pak Widi, tafadhal Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tampil udah Ustaz udah lama nih, kangen pengajiannya Ustaz. Maaf nih kalau banyak nanya, kayaknya saya doang nih, yang lainnya jarang nanya ya. Mungkin ya. Ini aja Ustaz, saya pernah ditanya sama teman gitu ya, bahkan saudara gitu. Kan itu kita harus beriman kepada kitab. Kitabnya kan ya Quran, Injil, Taurat dengan Zabur ya Ustaz ya. Ya. Karena kan ada Injil, berarti kita harus beriman juga dong kepada Injil katanya gitu. Itu bagaimana jawabannya Ustaz ya kalau seperti itu? Oh ya. Itu aja Pak. Alhamdulillah. Ya, kita yakini bahwa Injil itu adalah kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah apakah Injil yang ada sekarang itu kitabullah? Itu mana jaminannya bahwa yang Anda pegang itu adalah kitabullah Injil? Kalau Quran yang kita pegang, ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga semua isinya. Ya. Jadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran ini tidak punya masa kadaluarsa. Tidak ada batasnya. Adapun Injil, apakah mereka punya di dalam kitab mereka kata-kata seperti itu bahwa Injil tidak pernah dirubah? Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan bahwa kitab tidak akan berubah itu hanya ada jaminan pada Al-Quran. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Adapun kita yakini Injil itu adalah kalamullah, Injil itu adalah firman Allah, Injil itu kitabullah, kita yakini. Kita yakini itu. Tapi masalahnya Injil yang mana? Apakah Injil yang Anda pegang itu Injil yang Allah maksud? Ya. Adakah di kitab yang Anda pegang itu jaminan bahwa itulah Injil yang asli? Dari mana Anda tahu kalau itu yang Anda pegang itu Injil yang asli, yang Allah turunkan? Sedangkan penulisannya pun 200 tahun setelah Isa tidak ada. Ya, berbeda dengan Quran. Quran itu ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Beliau yang menentukan surat ini dulu, baru surat ini. Ayat ini dulu, baru ayat ini. Nabi yang menentukan itu. Dari sejak Nabi ada. Namun tertulis di mushaf-mushaf, di suhuf-suhuf yang banyak. Lalu dimulai dikodifikasi, dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Nabi wafat. Ya, setelah Nabi wafat, lalu Abu Bakar membuat proyek besar, menumbangkan orang-orang yang riddah, memerangi orang yang murtad. Kemudian beliau juga mulai menunjuk suatu komisi atau suatu kumpulan para sahabat. Ketika banyaknya para sahabat yang wafat, Abu Bakar menjadi khawatir bahwa nanti Quran akan hilang. Lalu beliau tugaskan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran yang tercecer. Ini kodifikasi Quran sejak Nabi SAW ada, ditulis. Dan ketika beliau wafat, Abu Bakar langsung melakukan proyek ini. Dan selesai di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Utsman, maka Utsman mengatakan ini yang benar, yang lainnya sudah mulai dihapus, jadi tidak ada kerancuan. Kemudian terbukukanlah sampai sekarang. Dan dalam ayat
Salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an ini, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Dan ada jaminan penjagaan dari Allah kepada Al-Qur'an. Dan jaminan penjagaan ini hanya pada Quran, Pak. Tidak ada jaminan itu pada Zabur, Taurat, Injil, tidak ada jaminan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, tidak ada jaminan dari Allah bahwa kitab yang lain juga dijaga, hanya Al-Qur'an saja. Ini salah satu mukjizat dari Al-Qur'an. Ya, demikian Pak, mungkin jawabannya kayak gitu tuh. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Ya, jazakallahu khairan Pak Widi. Ya. Ya, demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum, sampai di sini dulu jumpa kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk Anda dan antum semua. Ya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga setelah Ramadan kita bisa kembali ke masjid-masjid kita untuk beribadah seperti sedia kala. Ya. Demikian ikhwan yang ada wa iyyakum. Mohon maaf atas segala hilaf. Kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.